Fenomena seperti Yahya Walloni dan Dr. Lois baru-baru ini menurut saya ini sangat-sangat berbahaya. Jika Dr. Lois ini memanfaatkan gelar dokternya, maka Yahya Walloni ini memanfaatkan gelar ustadznya untuk menyampaikan propaganda. Setiap kali ada pelaksanaan hari besar Islam, selalu saja COVID ini menjadi alasan. Bahkan dalam kehidupan masyarakat yang kita lihat di tengah isu pandemik ini kurang lebih hampir 2 tahun, masyarakat dikejutkan dengan berbagai macam aturan-aturan yang menyengsarakan, yang membuat masyarakat melarat, sulit untuk mencari akses kehidupan. Jumpa lagi bersama saya Yusuf Muhammad. Yahya Walloni, si Ustadz Mu'alaf, bikin ulah lagi. Cuplikan video tadi adalah suara Yahya Walloni yang diupload melalui channel Ustadz Yahya Walloni Official pada tanggal 13 Juli 2021. Dalam video tersebut, Yahya Walloni mencoba untuk memprovokasi umat dan masyarakat agar mereka ini mau melawan kebijakan PPKM darurat yang dianggap hanya sebagai strategi komunis untuk menghalangi Idul Adha. Nah, selain itu, kebijakan itu juga dianggap dapat membuatnya menjadi semakin miskin. Ya, saya jadi curiga, jangan-jangan Yahya Walloni ini sedang curhat saja. Ya, maklumlah karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, order ceramah ini di mana-mana jadi semakin sepi. Dan dampaknya penghasilannya pun ini jadi semakin seret, bos. Ya, mungkin Yahya Walloni ini sedang merasakan demikian. Ya, dalam video lainnya, Yahya Walloni juga pernah mengklaim, katanya dia ini tahu persis bahwa virus corona itu berasal dari lapisan tipis atmosfer matahari yang diambil oleh Cina dan Amerika untuk dijadikan senjata biologis. Begitu katanya. Nah, itu ada videonya. Berikut cuplikan videonya. Saya tahu persis bagaimana virus corona itu adalah lapisan atmosfer matahari, lapisan tipis matahari. Itu corona yang diambil oleh Cina dan Amerika, dijadikan sebagai senjata biologis, bocor, tersebar ke seluruh dunia, bekerja sama dengan mafia Amerika. Sekarang jadi bisnis. Nah, setelah melihat video barusan, saya jadi kepikiran, lah ini gimana ceritanya? Katanya corona mau dijadikan senjata biologis oleh Cina dan Amerika, tapi kok mereka sendiri ini juga kena. Cina kena corona, Amerika juga kena corona, seluruh dunia ini kena corona. Bahkan seluruh ekonomi dunia juga ambruk gara-gara pandemi virus corona ini, termasuk Cina dan Amerika sendiri. Nah, pertanyaannya, masa ada suatu negara ingin menciptakan senjata biologis untuk menghancurkan negaranya sendiri? Nah, ini kan aneh. Nah, jadi sudahlah, Bok, ya jangan begitulah. Ini kan tidak sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Kata Ustadz Abdul Somad, corona itu kan tentara Allah untuk melindungi Muslim Uighur di Cina sana, yang katanya sedang didolimi. Nah, ini kan aneh. Nah, kalau ceritanya seperti ini, terus siapa yang benar ini, bos? Ustadz Yahya Walloni atau Ustadz Abdul Somad? Umat kan jadi semakin bingung kalau ceritanya seperti ini. Satu ustadznya bilang corona itu lapisan tipis atmosfer matahari untuk dijadikan senjata biologis. Satu ustadz lagi bilang kalau corona itu tentara Allah untuk melindungi Muslim Uighur di Cina sana. Nah, jadi mana yang benar ini? Bok, ya jangan permainkan umat dan masyarakat yang awam ini. Mereka sih enak, ceramah tiap hari di mana-mana dapat pemasukan. Lah, umat dan masyarakat ini dapat apa? Cuma dapat cerita fiksi yang tidak jelas saja. Terus kalau nanti ceritanya ini di-share oleh masyarakat, malah masyarakat sendiri dituding telah sebarkan hoax, terus akhirnya ini ditangkap oleh pihak aparat. Padahal kita tahu mereka lah ustadz-ustadz yang sejak awal membuat propaganda dan menanamkan hoax ke pikiran masyarakat dan masih aman-aman saja. Jangankan mereka ini ditangkap, diperiksa saja tidak. Kasihanlah masyarakat dan umat selalu dibodohi seperti ini. Ya, asal tahu saja, bukan hanya sampai di situ, bahkan dalam video lainnya, Yahya Walloni juga pernah menyebut corona hanya akan menyerang orang-orang atau mengincar orang-orang munafik saja. Selain itu, Ustadz Yahya Walloni ini juga pernah menyebut Raja Salman sudah kehilangan iman. Karena corona, Mekah jadi kosong, tidak ada yang berani umroh. Mekah yang sekarang ini dianggap sudah hilang giroh keislamannya.
Nah, itu ada videonya. Berikut cuplikan videonya. Lagi musim virus apa itu? Corona, sampai orang Arab pun jadi pengecut. Raja Salman pun kehilangan iman. Kosong Mekah. Nggak ada yang berani umroh. Saya bilang ini Arab yang sekarang ini, Makkah yang sekarang ini sudah kehilangan ghirah keislamannya. Kosong Makkah, takut dengan penyakit. Takut dia dengan masalah. Takut dengan coronavirus. Sampai Indonesia pun dikejut-kejutkan, ditakut-takuti. Ini saya dari tadi datang dari sana, dari pertama kali tiba sampai datang duduk di sini, tidak ada saya lihat yang pakai masker itu. Kenapa? Karena tidak ada yang munafik di sini. Virus corona kalau dia datang, dia incar yang munafik. Nah, bagaimana menurut Anda setelah melihat video barusan? Parah tidak? Silakan berikan komentar di bawah. Nah, menurut saya, fenomena seperti Yahya Walloni dan Dr. Lois baru-baru ini, menurut saya, ini sangat-sangat berbahaya. Jika Dr. Lois ini memanfaatkan gelar dokternya, maka Yahya Walloni ini memanfaatkan gelar ustadznya untuk menyampaikan propaganda. Dr. Lois sudah sempat dipanggil polisi dan dijadikan tersangka atas dugaan menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Tapi bagaimana dengan Yahya Walloni? Kapan Yahya Walloni ini dipanggil oleh polisi? Saya sendiri tidak ada masalah sebenarnya. Mau ada yang percaya corona atau tidak percaya, silakan saja. Tapi kalau sudah dijadikan sebagai propaganda yang dapat membahayakan suatu negara, yaitu jelas-jelas tidak boleh dibiarkan. Harus segera ditindak tegas menurut saya. Ya, tolong dicatat, yang namanya wabah ini kan sudah ada sejak lama. Begitu juga dengan vaksin, sejak lama juga sudah pernah ada. Harusnya mindset kita ini dirubah. Ketika ada wabah seperti virus corona, bagaimana cara kita berakselerasi untuk menemukan vaksinnya? Bukan malah sibuk membuat propaganda, membuat cerita-cerita fiksi yang dikaitkan dengan agama untuk membodohi umat. Ya, kasihanlah umat ini selalu jadi korban, bos. Dan mirisnya, di situasi seperti ini, muncul usulan dari MUI agar para da'i dan ulama ini diberikan insentif akibat kebijakan PPKM. Lah, ini kan juga repot, bos. Emang kriteria da'i dan ulama di Indonesia itu bagaimana? Seperti apa? Lawang semua orang bisa ceramah seenaknya. Semua orang bisa mengaku ustadz dan ulama. Malah saat mau disertifikasi, banyak yang menolak. Nah, pertanyaan saya, apakah yang seperti ini juga termasuk kategori da'i? Atau yang seperti ini juga termasuk ulama? Jadi tolonglah diperjelas dulu soal ini. Gimana? Setuju gak? Ya, saya kira demikian opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, di tengah situasi yang banyak cerita tentang kehaluan ini, kita harus dipaksa untuk tetap bisa menjaga kewarasan kita dalam berpikir. Dan tidak lupa saya ingatkan, terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Ya, begitulah saya kira. Sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya.